kultum tarawih di malam pertama bulan Ramadan 1441 Hijriah bersama Al-Ustadz Sahban Siregar SPDI pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kupal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli wa sallim alaihi, syafaat beliau yang kita nantikan di hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang salat tarawih dimanapun kita berada, malam hari ini adalah malam yang pertama kita untuk menunaikan salat tarawih, meskipun kita melaksanakannya di dalam rumah, karena pada bulan suci Ramadan tahun ini berbeda sekali dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Karena bulan suci Ramadan pada tahun ini kita sedang dalam keadaan mengalami suatu musibah, yaitu pandemi virus COVID-19. Akan tetapi dengan virus corona ini tidak membuat kita kurang semangat untuk betul-betul mengejar keutamaan yang telah Allah sediakan untuk kita di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sekalian, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, malam ini malam kita memasuki bulan suci Ramadan. Malam ini kita malam yang pertama menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menyambut bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini dengan sukacita, dengan gembira, walaupun kita dalam keadaan sedang dilanda musibah virus COVID-19. Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kita harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Karena betapa banyak keutamaan-keutamaan yang telah Allah sediakan, betapa banyak keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah sediakan untuk kita
pada bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna id tulibat kabair." Yang artinya salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya, bulan suci Ramadan ke bulan suci Ramadan selanjutnya. Di antara mereka semua itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita selagi kita meninggalkan dosa-dosa besar. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, begitulah keistimewaan yang telah Allah sediakan untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita sia-siakan ketika kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Bahkan ketika kita beramal pada bulan suci Ramadan, terutama amal ibadah puasa, maka juga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadirin jamaah pemirsa dimanapun kita berada. Yang kedua, kenapa kita harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia, dan Al-Qur'an juga sebagai pembimbing sesuai dengan syariat, tuntunan yang berada di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat optimal untuk kita menghatamkan tilawah Al-Quran kita, karena baginda Nabi besar Muhammad SAW selaku suri tauladan kita, selaku idola kita dalam kehidupan dunia ini, selama Rasulullah SAW berpuasa 9 tahun, Rasulullah selalu menghatamkan Al-Quran sekali, kecuali pada tahun terakhirnya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebelum beliau wafat, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Begitu juga salafus saleh, bagaimana mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan seorang Imam Asy-Syafi'i, imam yang kebanyakan kita mengikutinya di Indonesia, beliau pernah menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, oleh karena itu mari sekali lagi pada bulan suci Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kita maksimalkan tilawah kita. Jikalau tahun-tahun pada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu kita belum memaksimalkannya, mari kita maksimalkan pada tahun ini. Kenapa harus demikian? Karena belum tentu ada jaminan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah yang akan datang. Tentu setiap kita ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak,
Dan bagaimana ketika anak itu setiap tahunnya, ketika menghadiri hari kelahiran anak kita, tanggal kelahiran anak kita, tentu kita sangat mengistimewakan tanggal tersebut. Bahkan kita mengistimewakan anak kita tersebut. Bahkan di antara kita ada yang merayakannya, baik dengan uang yang begitu banyak, karena hari itu adalah hari istimewa bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, jikalau bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah pedoman, petunjuk kehidupan kita. Maka harus betul-betul kita istimewakan sebagaimana kita mengistimewakan anak kita ketika pada tanggal kelahirannya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita harus bersuka cita? Kenapa kita harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih dikenal oleh orang-orang dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Ketika kita beramal pada malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya, niscaya nilai amalan kita, pahala amalan kita pada malam hari tersebut dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 83 tahun. Kenapa Allah menyediakan keistimewaan tersebut? Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW paling maksimal 70 tahun. Itu adalah sudah sebuah menjadi anugerah bagi kaum Nabi Muhammad SAW. Tetapi mayoritas umat Nabi Muhammad SAW usianya hanya sampai 63 tahun. Oleh karena itu Allah sudah menyediakan suatu amalan di mana pada malam itu ketika kita melaksanakan ibadah telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah dengan pahala selama 83 tahun kurang lebih. Jikalau kita mendapatkannya setiap tahun ketika kita berada pada bulan suci Ramadan, sungguh sangat bahagianya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sidang salat tarawih dimanapun kita berada, itulah beberapa alasan kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan bergembira, dengan bersukacita, meskipun kita sedang dilanda sebuah wabah virus COVID-19. Tetapi virus itu jangan sampai membuat kita hilang semangat untuk mengejar keistimewaan, keutamaan yang telah Allah sediakan untuk kita. Mari kita maksimalkan sekali lagi pada tahun ini, Ramadan pada tahun ini. Mari betul-betul kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan tilawah Al-Qur'an kita sehingga ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, kita betul-betul mendapatkan rahmat, kita betul-betul mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki Idul Fitri, kita sudah kembali seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.